Assalamualaikum, selamat datang. Nah, jadi orang tua di zaman sekarang ini kan, tantangannya beda banget ya. Apalagi pas kita harus menyeimbangkan antara dunia digital yang serba cepat dengan nilai-nilai agama yang ingin kita tanamkan. Hari ini, kita akan kupas tuntas gimana caranya mendidik anak di era digital, tapi tetap dengan kompas tuntunan Islam yang modern, dan yang paling penting, bisa kita praktekkan. Ini dia nih pertanyaan besarnya. Mungkin ini juga yang lagi jadi pikiran ayah bunda di rumah kan? Gimana sih caranya supaya teknologi ini jadi teman baik buat anak, bukan malah menjauhkan mereka dari akidah dan akhlak yang mulia? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama kita lihat dulu nih tantangannya di era digital. Terus kita dalami soal masa emas anak yang ternyata jadi fondasi segalanya. Nah, dari situ kita akan pegang kompas dari tuntunan Islam, belajar milih konten yang beneran bagus, dan terakhir kita satukan semuanya jadi satu strategi yang klop. Yuk kita mulai dari bagian pertama, tantangan di era digital itu sendiri. Gimana caranya kita sebagai orang tua bisa memastikan gawai itu nggak jadi penghalang, tapi justru bisa jadi alat bantu buat tumbuh kembang anak kita? Mari kita bedah. Pernah nggak sih merasa kalau anak kita tuh kok kayaknya lebih cepet nangkep pas kita ajak main langsung dibanding nonton video? Nah, ternyata itu ada istilah ilmiahnya loh, namanya video deficit effect. Penelitian membuktikan balita itu butuh waktu 2 kali lipat lebih lama buat belajar sesuatu dari layar dibanding dari kita ajak ngobrol dan main langsung. Ini pengingat banget ya, betapa kehadiran kita itu nggak ada gantinya. Coba deh kita bandingkan. Kalau aktivitas nyata, anak itu pakai semua indranya. Dia bisa meraba, mencium, merasakan, motoriknya terasah. Sementara, kalau nonton pasif di layar, yang terstimulasi ya cuma mata sama telinga aja, pembelajarannya pun cuma satu arah. Nah, ini yang beresiko bikin perkembangan motorik dan bahasanya jadi sedikit lebih lambat. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang super duper penting, yaitu memahami masa emas anak. Ini bukan sekedar istilah, tapi ini adalah periode kritis yang jadi fondasi untuk seumur hidup mereka. Jadi, apa sih sebenarnya Golden Age itu? Ini adalah periode emas dari usia 0 sampai 7 tahun yang cuma datang sekali seumur hidup. Nggak ada ulangan. Disinilah otak, kecerdasan intelektual atau IQ, emosional atau EQ, sampai spiritual atau SQ, semuanya berkembang secara maksimal. Melewatkan masa ini, wah sama aja kayak melewatkan kesempatan terbaik yang nggak bakal terulang lagi. Dan coba lihat angka ini 70%. Betul 70% pembentukan sel otak itu terjadi di masa emas ini. Ini bukan sekedar angka biasa, ini bukti nyata betapa krusialnya setiap interaksi, setiap stimulasi, setiap pelukan yang kita berikan di tahun-tahun pertama kehidupan mereka. Oke, tantangannya kita udah tahu, pentingnya masa emas juga udah. Sekarang, solusinya gimana? Kita masuk ke bagian ketiga, pendidikan sesuai tuntunan Islam. Yuk kita gali gimana kebijaksanaan dari agama kita ini bisa jadi pegangan ampuh di zaman modern. Jadi gini, pendidikan anak dalam Islam itu pondasinya kokoh banget dan sudah dibahas mendalam dari dulu. Para ulama, contohnya seperti Abdullah Nasih Ulwan, sudah memetakan metodenya dengan sangat rinci. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita nggak meraba-raba dalam gelap. Coba kita renungkan kutipan ini. Seorang anak adalah amanah. Hati mereka itu ibarat permata yang masih polos, bersih, siap kita ukir. Kalau kita ukir dengan kebaikan, insya Allah dia akan tumbuh jadi pribadi yang baik dan bahagia dunia akhirat. Tanggung jawab besar ini ada di tangan kita, orang tuanya. Menurut Ulwan, ada 5 metode utama. Nah, perhatikan deh, yang nomor 1 dan paling utama itu apa? Keteladanan, contoh dari kita. Baru setelah itu ada kebiasaan, nasihat yang lembut, perhatian, dan yang paling terakhir sebagai pilihan pamungkas adalah hukuman. Artinya, cara kita bersikap, termasuk cara kita pakai gawai, itu adalah pelajaran nomor 1 buat anak-anak. Tuntunan dari Rasulullah SAW juga ngasih kita timeline yang jelas banget. Usia 0 sampai 7 tahun, yaitu masa emas tadi, perlakukan mereka bak raja. Penuhi dengan kasih sayang. Masuk usia 7-14, baru kita ajarkan disiplin dan tanggung jawab, contohnya sholat. Nah, kalau udah 14 tahun ke atas, kita harus jadi sahabatnya, teman curhatnya. Keren banget kan? Oke, teorinya udah dapat, kompasnya udah di tangan. Sekarang kita masuk ke yang lebih praktis lagi nih. Gimana caranya kita memilih konten yang bagus di tengah lautan video YouTube?
Kabar baiknya, di Indonesia itu banyak banget loh konten edukatif yang berkualitas. Ini cuma beberapa contoh aja ya, ada Balita, Kastari Sentra, sampai Kinderflix. Mereka ini bikin konten belajar yang seru lewat lagu dan animasi yang menarik buat si kecil. Dan coba lihat angka ini deh, lebih dari 17 juta pelanggan. Itu baru satu kanal loh. Ini bukti kalau kita itu nggak sendirian. Ada jutaan orang tua lain di Indonesia yang juga sama-sama berusaha mencari dan mendukung konten digital yang baik buat anak-anak kita. Terus gimana cara milihnya? Nah, bisa pakai daftar periksa sederhana ini. Pertama, pastikan sesuai usia. Kedua, pesannya positif dan aman. Cari juga yang interaktif, gambarnya bagus, suaranya jernih, dan kalau bisa nyambung sama kegiatan di dunia nyata. Tapi, dari semua itu, yang paling penting adalah poin terakhir. Selalu dampingi anak saat menonton. Interaksi kita itu kuncinya. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Di sini, kita akan coba menyatukan semua kepingan puzzle tadi, yaitu menciptakan sinergi terbaik. Gimana caranya mengharmoniskan dunia digital dengan nilai-nilai luhur yang kita pegang? Jadi, ini dia inti dari semua pembicaraan kita. Tujuannya itu bukan untuk anti teknologi atau menolak dunia digital sama sekali, bukan. Tapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Menjadikan iman kita sebagai kompas utama untuk mengarahkan layar gawai, bukan sebaliknya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah kita ngobrol bareng soal kerangka ini, kira-kira langkah kecil pertama apa yang akan ayah bunda ambil untuk membuat pendidikan anak di masa emasnya jadi lebih kaya dan bermakna? Semoga bahasan kita kali ini ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi.